Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untaian kalimat yang paling indah selain kita tanamkan keyakinan di dalam hati kita yang paling dalam bahwa di balik setiap denyut nadi kita, di dalamnya begitu banyak nikmat Allah Ta'ala. Dan di balik setiap detak jantung kita, di dalamnya ada begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di setiap desahan napas kita, di dalamnya juga begitu banyak nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita tidak akan sanggup untuk mencatat dan menghitung-hitungnya. Maka itu tema kajian kita pada kalam Jumat kali ini adalah tentang bagaimana kita memaknai nikmat kehidupan. Dalam Al-Quran, pada muqaddimah yang tadi saya sampaikan, surat kedua ayat 28, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa ingkar atau kufur kepada Allah Ta'ala. Wa kuntum amwata. Amwata di dalam ayat ini bukan dimaknai sebagai kematian, sebagaimana kata amwata, mata yamutu mautan, amwata kematian. Melainkan pendapat ulama-ulama tafsir tentang amwata di dalam ayat ini bukanlah kematian, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya. Beliau menyampaikan bahwa amwata di dalam ayat ini yaitu ma'duma, yaitu ketiadaan. Demikian halnya disampaikan oleh ulama tafsir yaitu Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau mengatakan juga bahwa amwata bukanlah kematian melainkan ketiadaan. Demikian juga diungkapkan oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya. Jadi banyak ulama mentafsirkan amwata di dalam ayat ini, jamaah sekalian, adalah bukanlah kematian melainkan ketiadaan. Maka dengan kata lain Allah Ta'ala menyampaikan dalam ayat ini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian kufur kepada Allah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah Ta'ala, wa kuntum amwata, padahal dulu kalian adalah tidak ada di alam dunia ini. Kalian tidak hidup di alam dunia ini. Amwata, tidak ada kita. Kita tidak ada dulu di kota Bekasi ini atau di kota-kota yang lain. Nah, jamaah sekalian, lanjutan ayat ini adalah fa'ahyakum. Allah Ta'ala kemudian menghidupkan kalian. Allah Ta'ala memberikan kita nikmat peluang hidup di alam dunia ini. Inilah nikmat yang oleh ulama dikatakan nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling utama bagi kita sebagai manusia adalah nikmat kehidupan.
Maka jamaah sekalian, nikmat yang paling utama sebetulnya bagi kita, ya, sebelum kita mendapatkan nikmat tauhid, mendapatkan nikmat ibadah, nikmat taat kepada Allah dan lain sebagainya, yang paling utama Allah berikan kepada kita adalah nikmat kehidupan. Dengan nikmat kehidupan yang Allah titipkan kepada kita sampai detik ini, ada yang sudah 60 tahun di dunia hidup, ada yang sudah 70 tahun, bahkan ada 80 tahun. Sudah begitu banyak nikmat kehidupan kita di dunia ini. Maka jamaah sekalian, nikmat kehidupan yang Allah titipkan kepada kita adalah modal yang paling utama untuk kemudian dapat menikmati nikmat-nikmat yang lain. Nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat punya uang banyak, nikmat punya pangkat dan jabatan, walaupun itu ujian dan sebagainya. Yang menjadi landasan modal utama kita mendapatkan nikmat, semuanya itu adalah disebabkan kita punya nikmat kehidupan. Fa'ahyakum. Allah berikan kita peluang, kesempatan untuk menikmati kehidupan di alam dunia ini. Maka jamaah sekalian, Al-Imam Asy-Syarawi melanjutkan mentafsirkan ayat ini. Pertanyaannya adalah, kalau kita ngomongin tentang kehidupan, maka kita akan ngomong tentang kematian. Kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan nikmat kematian? Kenapa Allah menyembunyikan kematian? Allah merahasiakan kematian kita. Sababan, apa sebabnya? Allah sembunyikan. Wa makanan, dan di mana tempatnya kita akan mati, Allah sembunyikan. Wa umron, dan berapa lama usia kita saat kita mati, Allah sembunyikan semua itu. Kenapa? Al-Imam Asy-Syarawi mengatakan supaya hamba-hamba Allah dapat menikmati setiap detik menit kehidupan yang dia lalui di dunia ini. Subhanallah, betapa Allah sayang kepada kita sebagai hambanya. Allah pengen kita nikmatin hidup, Pak. Setiap detik menit jam yang kita lalui, Allah pengen kita nikmatin hidup ini. Ya, nikmat makan, minuman, uang banyak, punya rumah megah, punya keluarga, ya, punya pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, segala macam kenikmatan di dunia ini, Allah sembunyikan nikmat kematian. Bayangkan andai kata Allah beritahukan kita sebab kita mati itu apa. Misalkan saya dikasih tahu sama Allah, saya mati sebabnya makan, ya, mungkin saya gak enak makan jadinya. Atau Allah beritahu saya meninggalnya nanti sebabnya kecelakaan dalam mobil. Mungkin saya tidak akan naik mobil, takut mati. Gak enak nih hidup kita di dunia kalau Allah kasih tahu di mana kita mati, kapan kita mati, sebabnya kita mati, berapa usia kita, ya, kita akan meninggal. Maka Allah Ta'ala sembunyikan semuanya itu, Allah rahasiakan semuanya itu dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Sekali lagi adalah supaya kita dapat menikmati setiap detik, menit kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini. Maka jamaah sekalian, namun tidak selesai sampai di situ. Kita baca ayat lanjutan ayat tadi, fahyakum summa yumitukum. Lalu Allah Ta'ala akan mematikan kita semua. Nah, disinilah yang menjadi persoalan buat kita. Summa yumitukum, inilah kematian yang menjadi, ya, jembatan kita untuk sampai ke alam selanjutnya. Dan sebagai orang beriman, kita yakin bahwa kematian adalah saat di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah, semua perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka nikmat kedua setelah kita mendapatkan nikmat kehidupan adalah nikmat ibadah. Supaya apa? Supaya kita saat yumitukum, ya, saat kita mati, ya, kemudian kita summa yuhyikum, Allah hidupkan kita kembali di alam yang sudah beda, bukan dunia ini. Summa ilaihi turja'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua, ya, kehidupan kita jalani di dunia ini. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, maka nikmat kedua setelah nikmat kehidupan adalah
nikmat ibadah, nikmat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat salat berjamaah, nikmat berangkat umroh, nikmat berangkat haji, nikmat bersedekah dan lain-lain sebagainya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, bangsa jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk apa? Kecuali untuk ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ibadah dengan segala macam bentuknya, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, ibadah vertikal kepada Allah, ibadah horizontal kepada lingkungan manusia dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian yang membedakan kita dengan orang yang tidak mukmin, yang bukan Islam. Sejauh mana kita dapat melewati kehidupan di dunia ini, nikmat kehidupan ini, ya, dengan semata-mata kita niatnya adalah untuk ibadah. Tujuan Allah ciptakan kita ke alam dunia adalah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, kembali kepada ayat tadi bahwa inilah nikmat kehidupan. Maka kita maknai nikmat kehidupan ini, salah satunya adalah bahwa nikmat kehidupan, nikmat yang sangat mahal. Maka jangan kita sia-siakan, saudara sekalian. Jangan kita buang-buang waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebab berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia, sudah mati, pengen kembali ke alam dunia. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk melakukan amal soleh dan lain sebagainya. Maka jangan sia-siakan setiap detik, menit kehidupan yang kita lalui, melainkan di dalamnya ada ketaatan, kebaikan yang dapat kita lakukan. Maka teman-teman sekalian, jamaah yang saya muliakan, demikianlah ya bagaimana kita memaknai nikmat kehidupan ini sesuai dengan yang memberikan kita nikmat kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian, dan mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekurangan. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.